Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik kolaborasi LIPI dan industri herbal tekan biaya riset dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Victor S. Ringgo yang merupakan sekretaris dari GP Jamu. Pak Victor, kita lanjutkan kembali. Di masa pandemi ini, Pak Victor, kebutuhan akan obat-obatan baik herbal maupun kimia ini cukup tinggi. Pak Victor, terutama untuk dari sisi daya tahan tubuh. Bagaimana industri herbal menyikapi kondisi ini, Pak? Apakah memang dari sisi riset juga mengalami peningkatan? Karena di sepanjang pandemi, banyak dari produsen berlomba-lomba untuk meluncurkan produk dengan memanfaatkan momentum di kondisi saat ini, Pak Victor. Ya, benar, Pak David. Memang momentum pandemi COVID-19 ini menjadi pemicu bagi kami di industri untuk merespons juga ajakan dan challenge dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk segera mengembangkan dan meregistrasikan obat-obat tradisional, apakah jamu ataupun OHT, untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sebagai imunomodulator. Jadi kami memonitor beberapa produk berkaitan dengan imunomodulator ini sudah di-launching selama pandemi COVID-19 ini, di samping juga produk-produk yang sudah di-launching oleh rekan-rekan kami industri farmasi, misalnya vitamin C, kemudian vitamin E, vitamin D3. Jadi kami di industri obat tradisional ini juga sudah melaunching jamu yang banyak digunakan secara praktis oleh konsumen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini juga merupakan respons kami atas ajakan dari Badan POM dan juga akselerasi dalam bidang registrasi dari obat-obat untuk imunomodulator ini yang di-challenge oleh Badan POM. Kami berterima kasih atas support dan fasilitasi yang diberikan oleh Badan POM. Tetap kami concern terhadap kualitas, safety, dan efficacy yang dipersyaratkan oleh Badan POM. Jadi memang demand ataupun permintaan obat-obat imunomodulator ini sangat tinggi saat ini. Karena memang obat konvensionalnya, obat modernnya itu tidak tersedia. Kalaupun tersedia itu hanya beberapa item saja dan harganya sangat mahal. Sedangkan imunomodulator ini kan secara empiris sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kami juga pada saat ini secara paralel berusaha untuk meningkatkan status dari jamu menjadi obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka, khususnya untuk digunakan pada pasien-pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Kalau kita baca di media, kebanyakan kalaupun pasien COVID-19 itu sudah mendapatkan obat-obat konvensional, mereka masih merasa belum secure kalau belum mengkonsumsi jahe ataupun obat-obat rempah-rempah lainnya, empon-empon untuk secara sinergis meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, disinilah peran kami dari industri untuk menyiapkan imunostimulan ataupun imunomodulator ini dalam bentuk sediaan modern, harganya terjangkau, higienis, dan berkhasiat. Ini merupakan kontribusi dari industri obat tradisional saat ini, apakah itu UMKM ataupun IOT yang sangat difasilitasi oleh pemerintah, khususnya Badan POM saat ini ya. Baik, apakah kondisi ini mengacu atau mempercepat, Pak, atau lebih bertambah banyak begitu riset yang dilakukan, kolaborasi dengan LIPI untuk memproduksi produk-produk lainnya, terutama di tengah pandemi ini, Pak Victor? Ya. Ini selain memacu dan juga memperbanyak produk-produk baru yang berkaitan dengan imunostimulan. Kami sangat menghargai karena Badan POM sudah mengeluarkan buku saku empon-empon ataupun rempah-rempah apa saja yang direkomendasikan untuk digunakan sebagai imunomodulator. Apakah sebagai rempah-rempah simplicia tunggal ataupun kombinasi. Dan kami mengacu kepada buku saku yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM ini sebagai acuan kami untuk mengembangkan imunomodulator. Apakah tunggal, apakah itu kombinasi. Misalnya sambiloto, meniran, jahe, kemudian kurkuma. Jadi ini kami lakukan dengan mengacu dari
saran ataupun rekomendasi dari BPOM. Sehingga dengan demikian kalau kami mengacu kepada rekomendasi BPOM, diharapkan proses registrasinya itu dapat diakselerasi karena sudah menjadi rekomendasi dari Badan POM juga. Dan ini sudah kami nikmati akselerasi ini dengan tetap mempertahankan kualitas, mutu, safety, khasiat, dan juga keamanan. Jadi ini memicu kami juga untuk meningkatkan status jamu yang sudah kami terima saat ini oleh Badan POM untuk di-upgrade menjadi obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka. Dan ini sangat diakselerasi dan direkomendasikan dan di-challenge oleh Badan POM. Kami dengan LIPI dan lembaga penelitian lainnya, BPPT dan Litbangkes, memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas dan status dari produk yang kami produksi dari jamu menjadi OHT dan fitofarmaka. Ini suatu momentum yang sangat baik dan sangat disupport juga oleh Kemenristek BRIN saat ini ya, dalam hal pendanaan. Untuk pandemi COVID-19, Pak Victor, kita sudah memasuki tahun kedua. Apakah dari sisi permintaan ini masih terus mengalami peningkatan dan ini cukup menguntungkan bagi pelaku industri herbal dalam hal ini? Kalau kami melihat dari rekan-rekan kami UMKM ataupun industri obat tradisional dalam skala besar, permintaannya sangat baik saat ini. Jadi kalau Pak David melihat di marketplace, banyak juga herbalis muda saat ini ya, herbalis yang memanfaatkan momentum ini karena pengetahuan akan herbalnya cukup baik, mereka mulai memproduksi herbal dalam skala mulai dari industri rumahan, kemudian bisa dikembangkan menjadi UMKM, dan itu sangat terbuka saat ini. Jadi memang momentum ini sangat baik. Jadi awareness ya, jadi ketergantungan dan juga kepercayaan masyarakat akan khasiat empiris dari obat-obat herbal ini sudah ada ya, jadi tinggal dipertahankan dan ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas produk jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Jadi penerimaan masyarakat sudah sangat-sangat baik. Nah, menjadi challenge kami bagaimana supaya jamu ini bisa di-upgrade menjadi fitofarmaka ataupun obat herbal terstandar bisa diterima oleh rekan-rekan kami di profesi kesehatan dan di rumah sakit. Baik, Pak Victor, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Artinya di sini industri herbal sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah, terutama dari sisi riset, kemudian upaya-upaya untuk menaikkan standar dari obat herbal dalam hal ini supaya diterima oleh bagi teman-teman yang ada di dunia kesehatan. Terima kasih Pak Victor, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, terima kasih masyarakat sekalian yang sudah melihat tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih ada Bapak Victor S. Ringgo-Ringgo, Sekretaris GP Jamu, dan kita akan jeda terlebih.